Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik hadirin pemirsa, sahabat Ta'lim Darussalam yang dirahmati Allah, tentu kita pahami bahwa Ramadan ini adalah bulannya Al-Quran. Karena ini bulannya Al-Quran, maka Allah akan memuliakan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran. Maka siapapun yang berhubungan atau apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, maka Allah akan memuliakan kita. Satu contoh misalkan, kenapa Ramadan itu disebut bulan yang mulia, bulan yang agung? Karena di dalamnya ada berhubungan dan berkaitan dengan Al-Quran. Saat dimana Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Jadi di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Lantas kemudian ada satu hari yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar, saat dimana Al-Quran diturunkan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pada malam itu Al-Quran diturunkan, maka malam itu pun Allah muliakan sebagai malam yang jauh lebih baik daripada 1000 bulan. Lantas kemudian di antara sekian ribu banyaknya para malaikat, ada satu malaikat yang Allah muliakan karena berhubungan dengan Al-Quran dan dia yang menyampaikan Al-Quran. Siapa itu? Ya, malaikat Jibril. Dan kemudian ada satu sosok manusia yang Allah agungkan, yang Allah muliakan, bahkan disebut dengan sebagai kekasih Allah. Dialah Nabi Muhammad yang senantiasa mengemban wahyu Allah, kalam Allah, yaitu Al-Quran. Maka beliau pun Allah muliakan karena Al-Quran. Hadirin sahabat Ta'lim Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, lantas saya hadirkan satu kisah yang dimana Allah muliakan seseorang ini dengan Al-Quran, dengan kalam-kalam Allah. Ada satu kisah di negeri Baghdad waktu itu, namanya Bishri bin Al-Haris. Siapa Bishri Al-Haris ini, bin Al-Haris ini? Dia itu sosok manusia, sosok orang yang sangat terkenal karena dosanya. Sosok orang yang dikenal sebagai pemabuk, sosok orang dikenal sebagai pendosa di masanya. Singkat cerita, di negeri Baghdad ada seorang ulama yang ternyata dia bermimpi berkali-kali, dan isi mimpinya adalah di mana saat Allah mengirimkan salam kepada Bishri lewat ulama ini, yaitu di mimpinya, tolong sampaikan salam saya ke Bishri, tolong sampaikan salam saya ke Bishri. Lantas kemudian apa yang terjadi? Berkali-kali ulama ini kemudian dia bermimpi, setelah bermimpi, karena ulama ini pun tahu bahwa Bishri adalah sosok orang pendosa, pemabuk. Apa yang terjadi? Ketika dia bangun dari mimpinya, dari tidurnya, dia pun menyadari bahwa Bishri itu adalah seorang pemabuk dan pendosa. Akhirnya dia pun berwudu, karena mungkin itu hanya sebuah bunga tidur saja. Ketika dia tidur kembali, lantas mimpi itu pun datang untuk yang kedua kalinya. Apa di mimpi itu? Lagi-lagi Allah menyampaikan kepada ulama ini untuk menyampaikan salamnya kepada Bishri. Dia pun masih menyadari bahwa hal itu tidak mungkin karena Bishri sebagai seorang pemabuk. Lantas kemudian dia pun berwudu dan kemudian tidur lagi. Begitulah ulama dahulu, ketika dia bermimpi buruk, maka kemudian dia berwudu dan kemudian tidur lagi. Lain halnya mungkin dengan kita. Lantas kemudian di mimpinya yang ketiga pun sama. Ulama ini kemudian disampaikan oleh Allah lewat mimpinya, tolong sampaikan salam saya ke Bishri. Karena sudah 3 kali berturut-turut di mimpinya dengan mimpi yang sama, akhirnya keesokan harinya, kemudian ulama ini pun mendatangi sosok Bishri. Maka kemudian singkat cerita dicarilah Bishri di satu kampung itu. Orang-orang tahu pada saat itu Bishri itu sebagai seorang pemabuk. Namun ulama ini dia mencari rumah di mana Bishri. Lantas kemudian mendatangilah Bishri. Pada saat itu Bishri sedang berpoya-poya dengan teman-temannya.
Tapi karena ada tahu sosok ulama ini mencari Bisri, kemudian Bisri pun keluar, terjadilah dialog di situ. Lantas kemudian ulama ini bertanya kepada Bisri, "Wahai Bisri, sesungguhnya aku mendatangimu pun aku seolah nggak percaya. Karena ini ada perintah penting buat aku," kata ulama ini. "Perintah apa, wahai ulama?" Kata ulama ini, "Aku bermimpi sampai 3 kali Allah menitipkan salamnya untukmu. Sejujurnya sampai detik ini," kata ulama ini, "aku nggak percaya kalau ini Allah menyampaikan salam kepadamu. Karena kita tahu engkau adalah seorang pemabuk, engkau seorang pembuat dosa." Lantas kemudian Bisri pun tidak bisa menjawab apa-apa. Dan ulama ini pun hendak pergi, seolah dengan jawaban yang tidak puas. Selang beberapa langkah ulama ini akan hendak pulang. Lantas kemudian Bisri pun memanggil ulama ini. "Ya Syekh, ya Ustadz," kalau mungkin kita. "Sini aku ceritakan sesuatu yang memang aku pun tidak paham tentang ini." Kata Bisri, kemudian Bisri bercerita, dan ini menjadi satu poin buat kita semua. Betapa dahsyatnya Allah memberikan hidayah lewat Al-Quran. Kata Bisri, "Satu ketika saat aku hendak pulang setelah selesai aku mabuk, tiba-tiba di jalan aku menemukan beberapa secercik kertas. Aku tidak tahu di situ isinya apa, tapi yang kulihat," katanya, "ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim." Atau di kisah lain disebutkan ada beberapa lembar daripada Al-Quran. Kemudian aku mengambilnya dan aku mengumpulkannya. Setelah aku mengumpulkannya dan aku membawa pulang, tiba-tiba ada satu toko parfum yang masih buka pada saat itu. Kemudian aku hendak masuk ke toko parfum itu. Dan kemudian aku membeli parfum itu, kemudian aku memberikan wewangian di secercik kertas itu, aku bawa pulang dan aku simpan di tempat yang paling aku anggap bersih pada saat itu. Maka ulama ini pun akhirnya tertegun. Kata ulama ini, "Oh, mungkin ini yang menyebabkan Allah menyampaikan salamnya kepada Bisri." Hadirin sahabat Ta'lim Darussalam yang dirahmati oleh Allah. Di sini kita bisa ambil hikmah dan ibrah serta pelajaran tentang kisah Bisri. Yang Allah sampai menitipkan salam kepada Bisri karena dia telah menyelamatkan, karena dia telah memuliakan kalimat Bismillah, atau karena dia telah memuliakan kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim, atau karena dia telah memuliakan Al-Quran, kemudian Allah angkat dia sebagai seorang yang mulia. Bahkan Bisri pada saat itu kemudian hendak mencari ulama itu, dan dia belajar ilmu sampai pada akhirnya Bisri dikenal sebagai seorang ulama tafsir yang hebat pada saat itu. Allah memuliakan lewat Al-Quran. Di sini kabar gembiranya adalah Bisri saja sebagai seorang pemabuk, Bisri sebagai seorang pendosa, Allah muliakan dengan hanya satu kalimat, kemudian dia membersihkan dan merapikan, memberikan wewangian kepada lembaran-lembaran kertas daripada Al-Quran itu. Allah muliakanlah. Bagaimana dengan kita? Anak-anak yang setiap hari sekolah memegang Al-Quran, anak yang setiap hari di sekolah membaca Al-Quran, anak yang setiap hari di masjid, di rumah, kemudian di sekolahnya dia sambil menghafal Al-Quran dan memegang mushaf Al-Quran. Bagaimana Allah tidak memuliakan ini? Ini suatu kabar gembira bagi kita semua, bahwa Allah akan memuliakan kita siapapun kita yang berdekat dengan Al-Quran. Maka ada satu ulama, Abdul Rashid Al-Khafi, dia mengatakan, sejauh mana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dengan sederhana sejauh mana kita dekat dengan Al-Quran, sejauh mana kita mempelajari Al-Quran, merenungi Al-Quran, dan kemudian mengamalkan Al-Quran, maka itulah salah satu indikator dekat dan tidaknya kita dengan Allah. Hadirin sahabat Ta'lim Darussalam yang dimuliakan oleh Allah, maka dari sini kita bisa ambil tarik kesimpulan betapa Allah akan memuliakan siapapun orang yang dekat dengan Al-Quran, betapa Allah akan mengagungkan kita siapapun kita yang mau mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, merenungi Al-Quran. Maka ini adalah momen terbaik buat kita, di mana ini masih momennya bulan Ramadan, ada beberapa hari ke depan kita masih akan melewati Ramadan. Maka gunakan kesempatan itu untuk kita membaca Al-Quran, untuk kita memperdalami Al-Quran, untuk kita merenungi Al-Quran. Dan dari situ kita berharap bahwa Allah akan hidupkan kita dengan Al-Quran, dengan cara mengamalkannya apa yang diperintahkan oleh Allah. Hadirin sahabat Ta'lim Darussalam yang dimuliakan Allah,
Maka dalam pertemuan yang singkat ini menjelang kita berbuka, kita seraya berdoa kepada Allah agar senantiasa hidup kita ada dalam naungan Al-Quran, dan senantiasa kita berharap kepada Allah agar kita dekat dengan Al-Quran. Semangat kita pun agar senantiasa mau mempelajari Al-Quran. Begitupun dengan anak-anak kita, harapan kita yang dahsyat luar biasa, karena tidak ada lagi jariah yang kita mampu raih selain daripada salah satunya dari anak yang soleh yang senantiasa mempelajari Al-Quran. Dan mudah-mudahan setiap ayat dan huruf yang dibacakan oleh anak-anak kita mengalir semuanya kepada kita, kepada kedua orang tuanya terutama, selebihnya dari itu kepada guru-gurunya. Dahsyat luar biasa. Maka yuk kita tingkatkan kita dengan lebih dekat dengan Al-Quran. Baca Al-Quran, pelajari Al-Quran, renungi Al-Quran, dan pada akhirnya kita akan senantiasa dekat dengan Al-Quran. Wallahu alam. Itu yang dapat saya sampaikan di pertemuan kita kali ini atau sore ini, dan mudah-mudahan menjadi berkah buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.